10 tahun. 10 tahun lebih muda dari si Jupe. Enggak, kan sekarang saat ini si Jupe yang dia pikirin, dia lagi memperjuangkan kehidupan dia, penyakit dia. Dan si Muklis ini kan masih anak-anak gitu. Jadi nggak dianggap serius jadi kalau saya nih, saya sih anggapnya si Muklis ini ya biasa-biasa aja bagi saya gitu. Memang tidak mudah bagi Julia Perez untuk kembali menjalin sebuah hubungan dengan seorang pria yang sembarangan, seperti yang tadi Ibunda Jupe Sri Wulandari ungkapkan di program Rumpi beberapa hari lalu. Ibunda dari pelantun Aku Rapopo ini ternyata masih kurang setuju dengan jalinan asmara antara Jupe dengan Muklis alias Mumu ini. Salah satunya adalah alasan perbedaan usia yang terpaut jauh antara mereka. Jupe pun mengakui kalau hubungan dia dengan security tersebut terhalang oleh sang bunda. Mungkin dengan saling mengenal lebih dalam terlebih dulu adalah jalan yang terbaik untuk Julia Perez. Kabarnya, kekecewaan si cantik ini terhadap Gaston tidak mudah dilupakan. Tidak mau tersakiti lagi oleh seorang pria yang dia cintai, sudah pasti Jupe dambakan. Fine, we're happy. Kita baik-baik satu sama lain. Saya coba untuk masuk ke dunia ibumu. Dia juga coba masuk ke dunia saya pelan-pelan semuanya. Hubungan asmara Jupe dengan Mumu bukan hanya cerita belaka saja. Pasalnya keseriusan Mumu terhadap Jupe ditunjukkan dengan selalu menemani Julia Perez di berbagai kesempatan. Cinta memang tidak hanya melihat dari luar penampilannya saja, tetapi dapat dirasakan dari perhatian yang tulus dan keseriusan menjalin hubungan. Wanita yang telah sembuh dari penyakit kankernya ini sangat bahagia bisa selalu dekat dengan Mumu. Seperti pasangan pada umumnya, kerikil-kerikil dalam jalinan asmaranya sudah jadi bagian dalam hubungan mereka. Hubungan Yuli Rahmawati dengan Muklis pun pernah dikabarkan putus karena wanita kelahiran Jakarta 15 Juli 1984 tersebut merasa sang pria tidak bisa mensupport saat Jupe terpuruk. Tetapi kerenggangan dalam hubungan mereka tidak berlangsung lama. Pasalnya Julia Perez memaafkan kesalahan Mumu terhadap dirinya dan mereka pun menjalin hubungannya kembali walaupun belum berstatuskan sebagai sepasang kekasih. Marah banget sama orang, bayar lagi marah banget sama orang, bayar. Mungkin sosok Mumu di mata Jupe sudah hampir di titik sempurna untuk menjadi calon pendamping hidupnya. Lalu bagaimana sosok Mumu di mata sang bunda Jupe Sri Wulandari? Apakah Muklis termasuk pria yang pantas mendampingi Julie alias Jupe dalam mengarungi bahtera rumah tangga? Gimana mau ideal? Si Jupe ini, si Muklis ini orangnya kan kelemar ya kan? Terus dia kelemar emang. Kelihatannya diem kan? Padahal? Diem. Enggak, tapi si Jupe kan orangnya keras. Dia bekerja keras kan? Iya. Dengan si Muklisnya kelemar. Memang dia baik. Tapi ya belum tentu baik untuk si Jupe. Belum tentu baik. Iya, itu. Jadi sisi apanya sih yang menurut Mama masih belum pas si Muklis? Selain usianya lebih muda, kelemar, apalagi? Ya bagi Mama belum bisa. Pria bertubuh tegap ini tak main-main dengan urusan asmaranya terhadap Jupe. Bahkan kabarnya, dia rela memutuskan kekasihnya demi menunjukkan kepada Jupe keseriusan cintanya. Namun sayang, keseriusan Mumu untuk menjalin hubungan dengan mantan dari Gaston Castanho ini hanya dianggap sebagai teman saja oleh Jupe sampai saat ini. Namun Jupe tetap membuka hati untuk Mumu jika suatu saat nanti Mumu dapat bersanding di sampingnya sebagai seorang kekasih. Semua tuh ada waktunya nanti, mudah-mudahan doain aja lah yang terbaik ya. Mudah-mudahan saya dapat jodoh yang terbaik dan yang pastinya kalau sama Mumu kita masih bersahabat. Serius? Nanti kita lihat. Mungkin kenapa tidak. Menjalin suatu hubungan memang tidak mudah, seperti membalikan telapak tangan, seperti yang dialami Jupe dan Mumu. Akankah jalinan persahabatan mereka bisa naik tingkat ke dalam hubungan asmara? Dan mungkinkah mereka juga bisa mewujudkan mimpi untuk bersanding di pelaminan? Kita doakan saja.
Hiruk-pikuk panggung hiburan memang bagai abai pada Cut Tari. Sejak kemelut hidup yang menerpanya reda, ia lebih banyak menghindari sorot kamera. Hari-harinya seolah sengaja dijauhkan dari berita, serta gemerlapnya dunia hiburan. Tidak hanya di depan kamera, Cut Tari juga seperti menghilang tiba-tiba. Di rumahnya pun tidak terlihat ada jejak aktivitasnya. Dan seperti ingin menepi dari dunia selebriti, kini Cut Tari tak terlacak. Tari itu sampai kapanpun nggak akan pernah jauh dari dunia entertainment. Sekarang pun juga bukan berarti karena dia nggak muncul di TV terus dia jauh dari dunia entertainment gitu. Dia masih di belakang layar kok. Dia masih ngurusin manajemen artisnya. Dia masih bikin. Setahu gue sih ya, dia sempat bilang dia mau bikin kayak film TV dan film layar lebar. Jadi masih ngurusin apa segala macam. Karena pernah ngobrol sama gue masalah bikin skrip. Jadi masih dunia entertainment, cuma kan dunia entertainment kan luas banget tuh, jadi nggak harus di depan layar juga gitu. Kalau aku salut sama Tari, dia justru orang yang belajar dari semua pengalaman hidupnya dia. Enggak, justru aku Tari enggak. Tari itu banyak orang misalnya punya pengalaman gak enak dalam hidupnya, terus dia nggak mau belajar karena dia merasa dirinya benar. Tapi kalau Tari tuh dia apapun yang terjadi, dia tuh menyadari kesalahannya dia apa, terus udah gitu dia memperbaiki diri. Jadi mungkin pengalaman hidupnya jauh di atas kita semua ya. Tapi begitulah, hilangnya Cut Tari dari dunia artis rupanya memang ingin menyembunyikan sesuatu. Lihatlah isu yang beredar bahwa ia sengaja pergi ke luar negeri untuk menutupi kehamilannya. Gue malah baru tahu gitu, gue nggak pernah dengar sama sekali cerita bahwa Tari hamil lah apalah, nggak pernah sama sekali. Karena terakhir ketemu kayak 2 minggu lalu, 3 minggu lalu kita nggak pernah ngebahas masalah itu juga gitu. Yang aku tahu kabarnya baik-baik aja ya, semoga sih selalu baik-baik, sehat lah yang terpenting. Masalah nikah apa segala macam kita nggak pernah ngebahas sih. Kabar kehamilan Tari tentu saja menghentak pendengaran publik, sebab tidak pernah terdengar ia menikah dengan seseorang. Terakhir ditemui sebelum benar-benar menghilang, ia masih enggan berbicara tentang pasangan. Ersa Mayori, sahabatnya, justru menyebut Tari sudah bertemu dengan partner bisnisnya. Gimana nama Ersa? Orangnya paling diam. Lihat aja deh. Yang bisa jadi partner. Partner yang kayak gimana? Bukan cuma partner in love, tapi partner in life. Sedap nggak tuh? Karena Tari itu menurut aku nggak bisa dapat modelan suami yang kamu harus A, B, C, D, F, G. Nggak bisa. Jadi harus dirangkul, harus jadi partner ya nggak? Nah, mending doain aja. Nanti kalau memang udah waktunya, ya kan? Pasti tahu, ya kan? Kevin dan Tari hanya sebatas urusan profesional. Mereka bernaung di satu manajemen, mereka berteman secara baik sampai saat ini. Saya tidak tahu ke depan, ya kita masing-masing tidak ada yang tahu kehidupan kita 5 menit, 10 menit yang akan datang. Saya pikir kalau ke depan itu adalah pilihan yang terbaik bagi Tari, tentunya Tari pun harus berpikir apakah itu pilihan yang terbaik bagi Sydney, putri dia gitu. Menepi dari dunia selebriti yang ditinggalkan Cut Tari hanyalah misteri. Tak ada yang bisa mengendus keberadaannya, termasuk cerita berbalut isu kehamilan yang penuh tanya. Dan tanda tanya yang besar juga menyelimuti pernikahan Bella Sofie dan Suryono. Banyak yang bisa menjadi dasar untuk berprasangka melihat jalannya resepsi di Bali yang serba kikuk. Lantas sebenarnya siapakah Suryono? Mengapa ia terlihat tidak percaya diri saat mendampingi Bella Sofie?